Selamat pagi, Selamat pagi, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya UNS Siswatgita Prandipa dengan NIM 52008111121 dari kelas Ilmu Lingkungan B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kaltim Primakul atau PT Kaltim Primakul yang bergerak pada bidang penambangan. Kita mulai dari latar belakangnya dulu. PT Kaltim Primakul ini terletak di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Timur, di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, pemasaran batu bara pada pelanggan industri secara domestik dan juga ekspor. Keberadaan industri penambangan ini sudah jelas menambah daftar penghasil limbah yang tidak baik bagi alam, di mana baik sifat fisik maupun sifat kimia dan biologisnya itu dapat menyebabkan kerusakan pada tanah, serta secara umum menimbulkan kerusakan pada permukaan bumi. Dampak ini secara otomatis akan mengganggu ekosistem yang ada di atasnya, termasuk tata air. Air limbah yang dihasilkan juga dari kegiatan ini adalah air asam tambang yang mempunyai pH rendah dan juga mengandung logam berat, sehingga tidak baik bagi air yang akan digunakan untuk kegiatan sehari-hari oleh masyarakatnya. Kemudian lanjut ke cakupan kerja. Cakupan kerjanya ada dua tahapan, yaitu tahap konstruksi dan tahap operasi. Pada tahap konstruksi terdapat pembersihan lahan. Pembersihan lahan adalah pembukaan lahan yang nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk melakukan penambangan. Lalu ada penerimaan tenaga kerja, di mana itu ada pembuka lowongan kerja untuk mendapatkan jumlah tenaga kerja yang akan bekerja di bidang penambangan ini. Lalu ada pembangunan berbagai workshop. Ini bertujuan untuk memudahkan atau meletakkan sebuah pusat di daerah penambangannya agar aksesnya lebih mudah. Lalu ada pembuatan jalan untuk akses distribusi dari penambangan ke dermaga, tempat ekspornya. Lalu ada pembuatan tempat penyediaan air. Nah, tempat penyediaan air ini nanti berfungsi sebagai media bantu ya, di mana bisa digunakan untuk sebagai penyiram jalan maupun untuk pembersihan alat atau alat berat. Lalu ada tahapan operasi. Tahapan operasi ini merupakan tahapan yang stepnya adalah penambangan batu bara, distribusi batu bara, dan operasional alat pendukung. Penambangan batu bara ini adalah kegiatan menambang batu bara baik dengan cara digali maupun dengan cara blasting atau ledakan. Lalu ada distribusi batu bara, ini menggunakan berbagai alat berat sebagai media distribusinya, dan juga ada operasional alat pendukung. Operasional alat pendukung ini seperti alat bantu untuk menggalinya, ada juga alat bantu seperti mobil tangki air yang berfungsi untuk penyiraman air ke jalanan, agar nanti jalanannya tidak terlalu berdebu, sehingga jalan tidak tertutup debu dan tingkat terjadinya kecelakaan dapat diminimalisir. Kemudian lanjut, ada klarifikasi dampak penting tentang hipotetik. Ada tahap konstruksi dan juga tahap operasi yang di dalamnya. Yang pertama, pada tahap konstruksi adalah bertambahnya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar mendapat peluang kerja baru dengan adanya perusahaan PT Kaltim Primakul ini. Lalu ada juga penurunan keanekaragaman flora. Dengan pembukaan lahan yang luas untuk penambangan, maka hutan akan semakin terkikis dan keanekaragaman flora di daerah tersebut juga akan berkurang. Lalu berkurangnya juga jumlah fauna darat, di mana jumlah flora yang berkurang sudah pasti jumlah faunanya juga pasti akan berkurang karena tempat tinggal dan tempat mereka untuk mencari makan juga semakin sedikit. Dan yang terakhir ada pencemaran air. Pencemaran air ini adalah air yang tercemar oleh limbah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan itu. Kemudian pada tahap operasi ada rawannya terjadi tanah longsor. Ini disebabkan oleh daerah lahan yang sudah terbuka, kemudian sudah dibersihkan hutannya sehingga gundul, kemudian dilakukan penambangan. Dengan minimnya daerah resapan air, sudah pasti ketika ada hujan, tanah akan cenderung tidak mampu menahan volume air sehingga mengalami longsor. Dan kemudian selanjutnya ada penurunan kualitas udara. Dengan banyaknya gas yang beredar dari alat berat yang menghasilkan sebuah karbon yang dapat mencemari udara, ada juga tentang jalan yang mulai tandus kemudian dilalui oleh berbagai alat berat sehingga menghasilkan polusi udara yang menumpuk. Kemudian yang terakhir adalah terganggunya aktivitas lalu lintas. Dengan semakin besarnya perusahaan ini, maka akan semakin banyak pekerjaannya, dan tentu saja untuk mendistribusikan mulai dari tempat kerja ke tempat tinggal dari para pekerja ini membutuhkan beberapa transportasi, dan semakin banyak transportasi yang digunakan, maka akan semakin padat keberadaan jalan raya, dan itu dapat mengganggu aktivitas bagi masyarakat yang tidak bekerja di tambang PT Kaltim Primakul ini.
Dan tentunya terakhir adalah indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. Ini adalah sebuah solusi dari berbagai permasalahan yang ada di slide sebelumnya. Yang pertama ada penurunan kualitas air. Bisa diatasi dengan pemisahan batuan penutup proses penanganan air dari air asam tambang sebelum terjadinya proses pengaliran air. Dari limbah PT Kaltim Permakul ini, air umum seperti sungai atau laut, mereka akan memastikan air limbah yang dihasilkan telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana baku mutu itu menentukan bahwa air itu tidak akan mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian ada penurunan keanekaragaman flora. Ini dilakukan untuk tahapan penanggulangannya dilakukan dengan cara reboisasi hutan atau penanaman kembali, di mana sebuah daerah penambangan yang sudah selesai diekspor batubaranya akan ditanami kembali agar kelestariannya tetap terjaga. Kemudian ada penurunan kualitas udara yang disebabkan oleh polusi-polusi yang ada. Dengan melakukan pemantauan terhadap kualitas udara ambien, terutama debu di area pertambangan dan keluaran pembakaran PLTU, genset, serta inerator, diharapkan agar penumpukan polusi udaranya dapat berkurang, sehingga tidak mengganggu bagi masyarakat yang berada di sekitar daerah penambangan agar tidak terkena dampak negatifnya dan tidak menularkan berbagai virus atau penyakit baru di kalangan masyarakat. Mungkin sekian dari penyampaian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi.